Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Mulawangsa MH selaku dosen pengampuh mata kuliah tata kelola pemerintahan. Yang saya cintai dan saya sayangi teman-teman seperjuanganku dari kelas eksekutif 1 dan para pendengar yang budiman. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji, kita meminta pertolongan dan meminta ampun hanya kepadanya, dan kita juga meminta perlindungan hanya kepadanya dari keburukan diri kita dan dari kejelekan perbuatan kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, termasuk 2 kenikmatan yang begitu berharga, yakni nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa menghirup udara segar yang masih sejuk ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang suri tauladan, sang motivator dan sang proklamator, dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang rahimakumullah, andai aku bisa memilih takdir, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku dilahirkan dari keluarga Rasul. Aku dilahirkan memiliki ayah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Aku dilahirkan memiliki ayah seperti Umar bin Khattab yang langkahnya mengusir iblis. Andai aku bisa memilih takdir, aku pengen menjadi anaknya Utsman bin Affan yang hartanya sampai detik ini masih memiliki rekening di Madinah. Aku pengen punya ayah seperti Ali bin Abi Thalib yang ketika melawan musuh tidak pernah kalah dan tidak pernah emosi ketika sedang memainkan pedangnya. Aku pengen, cuman Allah berkehendak lain. Aku tidak bisa memilih takdir. Merekalah orang tuaku, dialah ayahku, dialah ibuku. Ayahku jauh dari keimanan. Ayahku bukan orang yang baik. Ayahku lelaki yang pernah menzolimi ibuku. Ayahku orang yang banyak salah. Ayahku yang punya masa lalu. Ayahku bukan orang yang sempurna, tetapi demi Allah, dia adalah benda berharga yang Allah berikan kepada hidupku. Kata Allah, manusia hanya punya mau, Allah lah yang berkehendak. Pendengar yang rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida, NIM 200221085, jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan dari kelas eksekutif 1 semester 2. Insyaallah pada pagi hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah hikmah tentang berbakti kepada kedua orang tua. Suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang siapa kelak yang akan menjadi temannya di dalam surga. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, pergilah ke suatu desa dan temuilah seorang pemuda yang bekerja sebagai pemotong kambing. Dialah kelak yang akan menjadi temanmu di surga. Mendengar perintah, Nabi Musa pun segera pergi ke sebuah desa mencari pemuda tersebut. Ketika sampai, Nabi Musa melihat pemuda yang disebutkan tadi sedang duduk di tokonya. Pemuda itu nampaknya biasa-biasa saja, seperti seorang pemotong dan penjual kambing lainnya. Pemuda itu ketika melihat Nabi Musa yang tampak asing baginya dan berkata, "Hai orang
tadi dan suci, nampaknya Anda orang asing di desa ini. Maukah Anda bertamu ke rumahku?" Mendengar ajakan pemuda ini, akhirnya Nabi Musa menurutinya. Mereka berdua pun pulang ke rumah pemuda yang baik hati ini. Ketika sampai, pemuda ini menyiapkan makanan untuk menjamu Nabi Musa. Mereka berdua makan. Namun, si pemuda ini setiap kali memakan sesuap, ia selalu meletakkan terlebih dahulu 2 sopan makanan di sebuah ruangan yang terletak di sampingnya. Melihat kelakuan si pemuda ini yang janggal, Nabi Musa merasa heran, tetapi ia menahan rasa penasaran ingin tahunya. Sewaktu tengah makan bersama, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dan si pemuda ini pun segera keluar menjumpai tamunya. Kesempatan ini tidak dilewatkan oleh Nabi Musa. Ia pun segera bangkit juga untuk melihat isi ruangan yang selalu diberikan 2 sopan makanan oleh pemuda tersebut. Betapa terkejutnya Nabi Musa. Ternyata di dalam ruangan tersebut terdapat nenek dan seorang kakek yang telah sangat tua. Mereka sedang asyik menikmati makanan yang disuapkan oleh pemuda tadi. Keduanya pun melihat Nabi Musa dan mereka tersenyum dan bertanya, siapa sebenarnya dia? Kepada kedua orang tua itu bahwa ia adalah seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdua pun sangat gembira. Dan pada saat itu juga mereka berdua mengikrarkan keimanannya. Dan tak lama kemudian keduanya pun wafat. Sewaktu Nabi Musa masih merasa ketakutan dan keheranan, pemuda itu kembali dan masuk ke dalam ruangan orang tuanya. Melihat kedua wajah terbujur dan tak bernyawa, ia bertanya kepada Nabi Musa, "Engkau Nabi Musa?" Nabi Musa pun makin keheranan karena secara langsung ia dapat mengetahui dirinya dan berkata, "Dari mana engkau tahu kalau aku adalah Nabi Musa?" Mendengarkan pertanyaan Nabi Musa, pemuda ini pun menceritakan semua kisah yang ia alami. Dan pemuda ini berkata, "Kedua orang tua ini adalah ayah dan ibuku. Aku tidak pernah makan, kecuali aku menyuapi mereka terlebih dahulu. Mereka aku buatkan ruangan khusus. Aku takut mereka meninggal sebelum Islam. Maka karena itu aku sangat berhati-hati dalam menjaganya. Dan aku senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga mereka tidak meninggal sebelum bertemu dengan Nabi Musa. Karena sekarang mereka telah meninggal, maka aku yakin kamulah Nabi Musa. Aku cukup bahagia karena doaku telah terkabul dan orang tuaku meninggal dalam keadaan Islam." Mendengarkan kisah yang dituturkan oleh pemuda tadi, Nabi Musa merasa kagum. "Berbahagialah kamu, karena berkat baktimu kepada kedua orang tuamu, maka Allah menjadikanmu kelak sebagai temanku di dalam surga," kata Nabi Musa dengan rasa kagum. Para pendengar yang rahimakumullah, dari kisah pemuda dan mendengarkan kisah pemuda tadi menunjukkan bahwa perlakuan anak terhadap orang tuanya tetap harus diterapkan dalam berbagai kondisi, termasuk ketika anak dan orang tua berbeda keyakinan dan ketika orang tua telah tua renta. Dari kisah pemuda ini juga menunjukkan bahwa mengharuskannya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu jalan untuk menuju surga. Berbakti kepada kedua orang tua juga merupakan salah satu amalan yang paling ditekankan dalam Islam. Dengan kata lain, wajib kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memerintahkan kepada setiap muslim untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya meskipun mereka kafir. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Luqman, surah ke-31 ayat 15.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Yang artinya, kalau mereka berupaya mengajakmu berbuat kemusyrikan yang jelas-jelas tidak ada pengetahuanmu tentang itu, jangan kamu turuti. Namun, perlakukanlah mereka dengan baik di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, orang tua adalah jalan pertengahan menuju surga. Kalau kamu mau, silahkan engkau pelihara. Bila tidak mau, silahkan engkau untuk tidak memperdulikannya. Pendengar yang budiman, demikianlah kultum saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama saya pribadi, dan semoga dapat dipetik hikmahnya. Apabila terdapat salah kata, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.